Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Ya, halo. Hari ini kita fokus ke satu taktik kunci dari buku David Rosen, 99 Negotiating Strategies. Negosiator kawakan Wall Street ini kan? Betul. Bukunya memang terkenal isinya strategi-strategi yang cukup keras ya. Iya, keras. Dan misi kita spesifik nih. Kita bongkar bab 85, judulnya Kontak Mata Penting untuk Kredibilitas. Nah, ini dia, kontak mata. Kedengarannya mungkin dasar banget lah, kontak mata. Tapi Rosen dengan semua pengalamannya itu justru bilang ini fundamental. Krusial malah. Oke, mari kita gali. Kenapa sih sesuatu yang kelihatan simpel kayak tatapan mata gini bisa jadi, gimana ya, begitu penting di negosiasi kelas kakap? Itu pertanyaan bagus. Rosen langsung to the point ya di buku ini. Dia bilang, secara psikologis, orang itu naluriah pakai kontak mata atau justru menghindarinya buat nentuin kredibilitas orang lain. Benar. Kayak ungkapan lama itu loh, mata adalah jendela jiwa. Ternyata ada benarnya juga ya. Iya, dia bahkan cerita, ini menarik nih, pengacara yang udah jago pun kadang bisa goyah gitu. Gara-gara apa tuh? Gara-gara mereka malah sibuk lihat catatan atau buang muka pas momen krusial negosiasi. Menurut Rosen, wah ini kesalahan fatal. Betul sekali. Dan yang menarik di sini, ini bukan cuma soal trik negosiasi aja kan? Ini tuh nyambung ke cara kita secara insting menilai orang bisa dipercaya atau enggak. Oh, jadi lebih dalam dari sekedar taktik ya? Iya banget. Rosen kasih contoh, ini berlaku di mana-mana. Hubungan orang tua anak, antar pasangan, bahkan interrogator ke tersangka. Itu sinyal dasar manusia, susah dipalsuin. Jadi kegagalan pengacara tadi itu bukan cuma soal teknis dong? Bukan. Itu menyentuh naluri dasar lawan bicaranya. Kesannya jadi nggak jujur atau nggak yakin. Oke, paham. Jadi ini bukan teori doang, pasti Rosen kasih langkah praktisnya kan? Apa persisnya yang dia saranin? Tentu, saran Rosen itu sangat konkret dan jelas. Pertama, tatap langsung mata target Anda. Target utama berarti ya, si pengambil keputusan. Bukan cuma dia, tapi juga anggota tim negosiasinya. Semua yang ada di meja itu, termasuk mediator kalau ada, jangan sampai kelewatan. Oke. Terus? Kedua, bicaranya harus dengan nada yang disengaja. Mantap, tegas. Jadi nggak boleh kelihatan ragu gitu ya? Persis. Ketiga, nah ini penting, sebisa mungkin hindari baca catatan. Fokus energinya ke koneksi lewat mata, bukan ke kertas. Jangan sampai perhatian pecah gitu ya? Betul. Jangan cuma fokus ke satu orang atau mediator aja, harus melata. Dan soal intensitas tatapannya dia kayaknya nggak main-main ya. Saya baca kutipannya di sini agak, gimana ya, agak serem malah. Iya, Rosen pakai frasa yang visual banget dan ya cukup agresif. Bakar lubang di pupil lawan bicara Anda. Wah, itu maksudnya gimana tuh? Intimidasi. Bukan intimidasi kasar sih tujuannya. Lebih ke memproyeksikan kekuatan, keyakinan penuh, keterlibatan total. Oh, jadi nunjukin kalau kita serius dan yakin gitu ya? Tepat. Ini nunjukin Anda hadir sepenuhnya, Anda serius, Anda yakin sama posisi Anda. Sebaliknya, kata Rosen, kalau menghindar kontak mata itu kayak ngirim pesan. Saya nggak yakin, atau ada yang saya sembunyiin. Itu framing yang kuat banget ya. Dan dia sendiri ngelakuin itu kan? Benar. Dia cerita di bukunya, dia sadar banget bagi-bagi kontak mata secara merata ke semua orang di seberang meja. Target utama, timnya, semua kena. Dan yang soal catatan itu? Nah, itu dia. Dia klaim nggak pernah pakai catatan sama sekali pas negosiasi. Wow, itu butuh keyakinan dan penguasaan materi level tinggi banget ya. Bener-bener ngandelin koneksi langsung. Iya, presence-nya harus kuat. Jadi, kalau kita rangkum nih, apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Intinya ya, simple tapi kuat banget. Jangan pernah remehkan kekuatan tatapan mata Anda. Terutama di situasi penting dan bertekanan tinggi ya. Betul. Cara Anda natap atau justru menghindar itu bukan sekedar sopan santun biasa. Kata Rosen, ini alat strategis. Bisa nentuin persepsi orang soal kredibilitas dan keteguhan Anda. Memang sih kalau mau dipraktikin langsung, tatapan intens kayak saran Rosen itu mungkin awalnya terasa aneh ya. Agak kaku, nggak alami, atau bahkan mungkin sedikit konfrontatif rasanya. Bisa jadi sih. Tapi seperti yang diargumenkan, ini bekerja di level psikologis yang dalam. Ini soal nunjukin Anda itu hadir, Anda yakin, Anda jujur, nggak ada yang disembunyikan. Lawan bicara bakal nangkep sinyal itu ya. Pasti.
Entah mereka sadar atau enggak, sinyal nonverbal ini kuat banget. Bisa nembus pertahanan sadar mereka. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Silakan. Coba deh perhatikan, dalam interaksi penting Anda sehari-hari, mungkin negosiasi gaji, rapat penting di kantor, atau bahkan obrolan serius sama orang terdekat, seberapa sadar sih Anda menggunakan kontak mata sebagai alat komunikasi? Atau sebaliknya, seberapa sering Anda malah menghindarinya? Nah, itu dia. Dan coba pikirkan, kira-kira pilihan Anda, mau natap atau enggak, gimana dampaknya ke persepsi orang lain terhadap Anda? Dan terhadap pesan yang sebenarnya ingin Anda sampaikan. Pertanyaan bagus untuk refleksi diri.